Iya sih Ustaz, apalagi kami stand up comedian ini, ya Allah, ya Allah. Lihat, dimaklumi lah. Iya, lihat dikit pengen roasting aja. Mamat, mohon maaf adikku tersayang, mohon maaf abang ini lidahnya kadang-kadang ini, mohon dia maafkan ya. Di Ramadan kita punya sholat yang kita bisa healing di situ. Taraweh, tenang, sholat yang tenang. Sholat yang tenang. Makanya ada yang 11, ada yang 23. Ada yang 23 tapi 9 menit selesai Ustaz. Itu nggak tenang sama sekali itu ya. Nggak tenang, hancur. Biasa sering kita lihat di Instagram. Sud gitu. Tuh kasihan tuh Bang, selesai sholat aki-aki 3 orang encoknya kamu. Maksudnya kan orang biasa bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, kemudian dia tidur mulai dari sahur, habis sahur dia tidur, bangun-bangun maghrib Ustadz. Nggak usah dibangunin Bang, mana tahu mati dia. Kebanyakan sahur. Habis taraweh kita sholat jenazah. Nah itu dia. Sekalian dong ya. Sekalian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menunggu. Gimana sehat Bang Abdur baik? Baik, alhamdulillah Ustaz. Kayak janjian kita nih. Memang tema alam memang begini tema sudah. Alam ya. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di tenda tanya. Ustaz, mohon maaf kami belum punya tagline jadi begitu saja. Tenda tanya, begitulah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi di tenda tanya ini dan kali ini kita kedatangan Ustadz yang luar biasa, lulusan dari Mesir. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, tamam ya Mi. Anta bi ni'mati rabbika fahadits. Untung nggak baca innalillahi wa inna ilaihi. Ustadz Zaki Mirza teman-teman. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Saya cuma tahu tuh kaifa haluk. Alhamdulillah bi khair sudah. Wah udah nggak apa-apa. Sama syukron, afwan. Ya nggak itu. apa-apa. Itu sama amin sih. Amin. Amin juga. Itu ya, amin. setiap doa berarti ya. Gitu aja. Tapi Ustadz ini Mesir ya Ustadz ya? Ya alhamdulillah Mesir ya. Inilah sambil dulu belajar sambil cari pengalaman. Di gitu. Mesir jual tempe juga nggak Ustadz? Oh iya. Karena gara-gara buku ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, saya itu berpikir mahasiswa Mesir, mahasiswa Indonesia yang di Mesir, pasti jualan tempe. Saya dulu bukan tempe Bang, toge. Jualan toge. Oh toge juga. Toge. Jadi kalau dulu mahasiswa liburan nih kuliah, kita ke Saudi naik kapal laut Bang. Ya. Karena deket. Itu 3 malam 2 hari. Oke. Modal sendiri, selesai umroh, kita di sana kerja. Nyuci piring, oke. Terus dagang buku, dagang hajar jahanam. Tahu hajar jahanam? Hajar jahanam tuh dari kayak neraka apa gimana? Bukan, itu neraka jahanam. Iya. Apa tuh hajar jahanam? Hajar jahanam dia kayak pelepah kayu dari Afrika, itu buat stamina laki-laki. Jos itu dulu dan itu laku. Nah pulangnya saya bawa kacang hijau tuh. Bawa ke Mesir, kita rendam. Kacang hijau dari Arab. Dari Arab, karena kan banyak di sana kan. Ya. Orang buka bubur kacang hijau dan buka warung-warung lah. Kita bawa ke Mesir. Bawa ke Mesir. Kita taruh di batap tuh. Ya. Jadi kecambah kan. Ya, jadi kecambah. Nah, kita nungguin sampai tidur-tidur gitu. Kadang kecambahnya sampai tinggi-tinggi gitu kan. Itu kita packing, nah kita jual. Oke. Gitu. Nah itu, bahkan Ustadz Zaki Mirza aja mengatakan kacang hijau itu bubur. Iya. Ada teman saya bilang kacang hijau itu sayur. Kacang hijau sayur? Iya. Orang mana itu Bang yang bilang itu? Namanya Mamat Al-Katiri ya, dari Jahanam-Jahanam juga sih dia. Katanya kacang hijau tuh sayur dia bilang. Sayur. Karena belum pernah ketemu atau gimana tuh? Saya tidak tahu apa jangan-jangan itu makanan Arab Ustaz. Maksudnya di Arab ada tidak sayur kacang hijau? Sayur kacang hijau belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Sayur ya? kacang iya.
tapi bukan kacang hijau. Oh, berarti Mamat, Anda jangan bawa-bawa ini makan makanan yang Anda tidak tahu ya, Mamat ya. Ternyata tidak ya. Nah, Ustadz, ini alhamdulillah kita berjumpa di sini. Iya. Alhamdulillah. Kemudian setiap pertemuan pasti ada jalannya, ada hikmah Betul. yang ini. Jadi saya rasa kita semua di sini berjumpa dengan Ustadz Zaki Mirza pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kami petik dari seorang Ustadz Zaki gitu. Sama-sama belajar, Bang. Iya, ya Ustadz. Nah, ini kan awal-awal Ramadan nih, Ustadz. Betul. Kemudian awal-awal Ramadan ini biasa sudah mulai dari seminggu-seminggu yang lalu lah, dari ini Jumatan-Jumatan sudah mulai khotib-khotib mengingatkan soal puasa Ramadan dan segala macam. Benar. Kemudian ayat yang paling sering dikutip itu Al-Baqarah 183. Betul. Ya. Untuk bertakwa, untuk jadi puasa ini jadi takwa dan segala. Tapi yang saya penasaran di situ itu kan di situ disuruh kita berpuasa layaknya orang-orang terdahulu. Betul. Yang itu orang-orang terdahulu itu memang sebelum puasa Ramadan ada itu puasa juga ya, Ustadz ya? Betul. Jadi treatment untuk tubuh kita sampai pada titik sehat yang prima, yang maksimal itu dengan puasa. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Nah, oleh Rasulullah SAW turunlah perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan wajib berpuasa. Tapi saat itu orang-orang kafir Quraisy pun sudah ada yang berpuasa, tapi tidak dengan jumlah full kayak bulan Ramadan. Dan mereka memang tujuannya sama untuk kesehatan. Bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi pun sudah berpuasa. Oke. Dan hebatnya, Bang Abdur, saya punya teman sekarang kuliah S3 di Australia. Dia bilang, dia dokter. Dia bilang gini, dari sisi kesehatan, kan kita nih makan apa aja nih? Iya. Sarapan. Rasulullah itu kan kenapa badannya sehat? Sarapannya cuman air putih sama kurma 7 butir selesai. Iya, dan beliau bisa kuat ya. Iya. Maksudnya sampai mungkin sampai siang. Saya kalau kurma 7 butir doang jam 9 pagi saya udah cari nasi uduk sih. Tidak kuat saya. Ini kalau kita udah perut settingan kampungan susah, udah nasi uduk. Munjung, tahu munjung nggak bahasa Betawi, Bang? Nggak tahu. Munjung tuh sampai kayak gunung gitu. Oh ya, tinggi lah gitu tinggi. Ya. Juga kayak tumpeng sendirian. Iya, seolah-olah itu nasinya doang, padahal dalamnya ada ayam, ada lauk gitu ya. Kandungan-kandungan. Nah, makanya sarapannya Rasulullah, ini kita belum berbicara sahur nih. Iya. Sarapannya Rasulullah itu sehat. Makanya Rasulullah 63 tahun sakitnya hanya 2 kali. Dan sejarah mencatat itu dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. 63 tahun sakit cuma 2 kali. Makanya kalau abang nanti ada kesempatan cari buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Oh, M. Hart. Michael Hart. Ya, saya punya tuh bukunya. Iya. Itu setelah penelitian kurang lebih 24 tahun, beliau menempatkan Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang memang paling layak untuk ditempatkan paling atas, ranking 1, number 1, the best. Dari sekian banyak penelitian, ternyata salah satu aspeknya adalah Rasulullah ini adalah pemimpin dunia yang pola hidupnya paling sehat, pola makannya paling sehat, pola istirahat yang paling sehat. Dan itu salah satu alasan Rasul the best of the best, memimpin di semua belahan dunia dalam catatan sejarah. Dan kondisi fisik beliau yang luar biasa ini terbantu dengan apa yang beliau lakukan dengan puasa itu salah satunya. Dengan puasa. Nah, makanya karena kita tadi masih berbicara tentang pola makan sebelum Ramadan ya, kita apa jadi makan kan? Iya. Akhirnya di dinding usus, dinding lambung tuh kan ada sisa-sisaan makanan nempel, berkerak. Iya. Kata teman saya yang kuliah S3 di Australia, ini tidak akan bisa hilang oleh obat secanggih apapun. Dia cuma bisa dihilangkan dengan treatment yang namanya puasa. Dan puasa yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel sisaan itu paling sedikit 27 hari. 27 hari puasa. Betul. Kita puasa sampai 30 hari. 30 hari. Bayangkan loh, 14 abad yang lalu perintah puasa turun. Tapi ilmu kedokteran baru membuktikan hal itu. Sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Itu ya, 27 hari artinya pasti kita akan melampaui itu. Karena kita kan antara 29 atau 30 gitu. Iya. Ada teman saya 2 hari doang gitu, namanya Dios, 2 hari doang. 2 hari doang, dia hari pertama puasa sama yang mau takbiran.
Ujung sama ujung. Ujung sama ujung dia Itu ambil. pembukaan sama penutupan. Malaikat juga bingung nyatetnya tuh. Ini gimana nih nyatetnya? Dia bilang yang tengah nggak apa-apa rusak, yang penting awal sama akhirnya. Gitulah ini Dios. Dios sholat Dios. Nah, Ustadz itu yang tadi orang-orang terdahulu berarti sudah berpuasa. Sudah berpuasa. Lalu kemudian saya itu pernah dengar katanya salah satu saya tidak tahu tata cara berpuasanya orang terdahulu itu seperti apa, tapi Rasulullah SAW kalau tidak salah pernah mengatakan bahwa sahur itu salah satu tandanya untuk membedakan puasa kita dengan puasa-puasa orang terdahulu. Itu jadi kalau yang terdahulu itu kayak apa Ustadz? Apa 3 hari nggak buka-buka apa bagaimana mereka? Tradisi masing-masing keyakinan beda-beda. Orang Hindu juga berpuasa. Malah ada yang berpuasa 15 hari berturut-turut hanya minum. Itu ada. Nah, hebatnya puasa dalam agama Islam ini betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak memaksakan tubuh untuk berpuasa sehingga justru mengganggu metabolisme. Tapi dengan sahur itulah menjadi modal. Makanya kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada berkah. Berkahnya di mana? Kebersamaan. Iya. Persiapan untuk kita tidak makan sampai nanti maghrib. Jadi Allah juga sangat memaklumi manusia ini nggak bisa berpuasa tanpa makan. Makan itu fitrahnya manusia. Iya. Sama kayak gini Bang, ada saudara kita di beda agama, kan pemuka agamanya dilarang untuk menikah. Iya. Ada ya? Iya. Tapi di kita justru menikah itu menjadi sunnah. Makanya kata Rasulullah, an-nikahu nisful iman. Orang kalau belum nikah, belum sempurna tuh imannya. Udah nikah kan? Sudah, alhamdulillah. Nggak tahu nih kalau kru banyak yang masih separuh iman kan ya? Masih banyak yang separuh-separuh ini. Separuh apa ini? Ya. Tapi ada di sini ada teman kami, ada Mamat Al-Katiri namanya. Di saat kita syuting ini, beliau sedang melangsungkan pertunangan. Insya Allah nanti mungkin ya nikahnya. Kalau jadi sih, saya tidak tahu jadi atau tidak. Jangan-jangan itu pun nikah kalau istrinya belum sadar kali ya? Ya, kayaknya sih begitu Ustaz. Kayaknya sih begitu. Mudah-mudahan dengan konten ini calonnya Mama jadi sadar. Nafas sadarlah itu laki-laki yang salah. Waduh, kayak mundur 1000 langkah nih. Nah, Ustadz terkait sahur tadi, saya jadi keinget. Aduh, tadi saya mau tanya apa ya masalah sahur tadi. Sahur tadi berkah. Oh ya gini. Berkah. Sering teman-teman itu bertanya, sahur itu akhirnya itu penandanya ada imsak gitu. Sebenarnya waktu imsak itu kita masih boleh sahur atau tidak sih? Imsak itu sebenarnya imsak tuh dari bahasa Arab, Bang. Imsak itu artinya berpegang. Oh, imsak. Berpegang itu orang kalau berpegang kan dia hati-hati. Iya. Takut jatuh ya. Iya. Imsak itu artinya kita udah standby mode kalau sebentar lagi ada azan yang kita tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut. Nah, sebenarnya sebaik-baiknya kita berpuasa, selesaikan sahur di saat imsak supaya bisa siap-siap sholat, yang mau mandi atau mohon maaf ada suami istri misalnya kan sambil sahur boleh dong sambil menunaikan hajatnya. Ini paham ya kira-kira ya? Ya. Paham. Mamat sih belum paham itu. Kan ada yang begitu Bang. Wah, ini sahur kayaknya nggak kurang afdol nih. Kalau cuman sarapan lahir, kayaknya harus sahur batin. Nah itu kan masih ada persiapan buat mandi besar, mandi junub gitu ya. Atau buat orang yang kesiangan. Jadi ketika ada imsak, dia masih diperbolehkan tuh sampai jedahnya betul-betul berkumandang azan. Jadi imsak itu ada spare supaya siapa yang belum sahur silahkan, yang udah sahur siap-siap persiapan sholat subuh, dengerin Al-Quran dan lain sebagainya. Itu imsak. Jadi imsak itu diambil dari kata-kata berpegang supaya lebih hati-hati. Lampu kuning lah, lampu kuning. Lampu kuning, hati-hati nih, dikit lagi merah nih. Betul. Itu maksudnya. Iya. Artinya kalau kita kesiangan atau ini ya masih bisa lah. Masih bisa. Cepat-cepatin. Betul. Biar tahu kalau ini dikit lagi udah mau azan subuh nih. Yang perlu jadi edukasi buat yang lihat ini, ya sebaik-baiknya sahur itu ketika imsak udah selesai. Udah rapi, udah sikat gigi, udah kumur-kumur, udah siap mau sholat subuh. Betul. Begitu teman-teman. Jadi intinya untuk menjaga jangan sampai kesiangan ya. Jadi
sahur, pas imsak itu selesaikan sehingga kita masih bisa gosok gigi, masih bisa siap-siap untuk subuhan. Jangan malah tidur. Jangan malah tidur begitu, teman. Lalu Ustadz, secara sejarah sendiri itu perintah puasa ini itu terjadi pada tahun berapa Hijriah tuh, Ustadz? Pada saat di Mekah kayaknya belum ya? Iya. Itu ayat Madaniyah kan ya, 183 itu ya? Jadi ketika Allah memerintahkan Rasulullah berdakwah secara diam-diam di kota Mekah, itu lebih kepada ajakan tauhid. Ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata ajakannya untuk percaya kepada Allah. Tauhid, mengesahkan. Belum lebih kepada tatanan ibadah. Karena bagaimana di Mekah itu masyarakat diajak oleh Rasulullah untuk percaya sama Allah. Yakin dengan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Dan itu pun prosesnya panjang. Ketika Rasulullah sudah merasa, ini kok di Mekah udah nggak kondusif nih. Iya. Dicaci, dimaki. Makanya ada cerita bagaimana ketika Rasulullah berdakwah di Taif, kemudian ditimpuk sampai pelipisnya berdarah. Iya, iya. Sampai ada malaikat penjaga gurun Uhud turun itu kan. Iya, iya, iya. Ini artinya memang perjuangan Rasulullah berat. Ketika Rasulullah pindah ke kota Madinah, mulailah syariat-syariat Islam itu banyak diperintahkan. Termasuk diantaranya adalah tentang berpuasa. Nah, makanya puasa ini sesuatu yang sebenarnya buat keseharian kita punya efek yang cukup dahsyat. Dari sisi kesehatan, dari sisi mental. Kenapa? Karena ada proses tadi, detoksifikasi, Bang. Pembuangan zat beracun. Kerak-kerak tadi. Betul. Makanya wajar kalau ada orang puasa, terus kalau ngomong ya rada-rada sedep lah, gitu kan, semerbak, ya kan. Tapi kan Rasulullah menjanjikan, baunya orang yang berpuasa, mulut yang bau itu nanti diganti dengan wangi kasturi. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti terus, waduh kayaknya kalau makin bau makin mantep nih wanginya. Jangan juga. Jangan diniatkan. Jangan diniatkan. Iya. Begitu teman, Dio ingat gosok gigi. Gosok gigi, betul. Nah itu ketika hijrah ke Madinah kemudian perintah puasa ini turun, itu di kalangan para sahabat pada waktu itu menyikapinya seperti apa? Para sahabat itu kan bagaimanapun semua perintah yang disampaikan oleh malaikat Jibril melalui wahyu kepada baginda Rasulullah semuanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Makanya lihat baginda Rasulullah, beliau bersabda dalam hadisnya, man shama ramadhana, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan iman, dengan ketaatan, dengan keyakinan. Tapi nggak cukup dengan iman, di situ ada ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang ada sebelumnya tuh, sebelum masuk Ramadan. Jadi sebenarnya paling enak itu kalau kita coba ngulik ini dari bahasa Ramadannya dulu nih. Iya, ya. Karena kan orang Indonesia bilangnya Ramadan. Iya, Ramadan. Ramadan tiba, nah, Ramadan tiba. Betul. Iya. Bahasa Arabnya Ramadan. Ramadan. Jadi kalau yang tanya, Ustadz yang benar Ramadan apa Ramadan? Dua-duanya boleh. Ya. Kalau kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ramadan. Tapi kalau bahasa Arabnya Ramadan. Nah, Ramadan itu diambil dari inti katanya atau akar katanya itu adalah aromat. Aromat tuh ini, Bang. Abang kalau ke gurun pasir, ya, ada batu yang panas. Karena kena terik matahari, tuh saking panasnya nggak bisa dipegang tuh, Bang, melepuh. Kertas nempel angus, daun nempel kebakar. Nah, orang Arab bilangnya hadza ramat. Ini batu namanya ramat. Oh, batu panas sekali. Batu panas sekali. Ramat. Betul, ramat. Makanya bulan Ramadan itu sebenarnya bulan di mana Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah lewat. Tapi syaratnya dua, imanan wahtisaban. Imanan itu taat. Sekarang contoh taat gini ya, secara hukum fikih itu contoh kayak kerupuk atau tempe. Tadi kita ngomongin tempe, ya, kan? Tempe. Atau toge. Itu kan halal, Bang. Iya. Tapi kalau lagi di tengah-tengah puasa kan jadi haram. Betul. Itu kan iman. Kalau nggak dengan iman, ngapain juga tempe halal kok. Iya. Tapi karena ini kita lagi berpuasa dan itu wajib. Ya. Cumi kan halal. Iya, cumi. Iya. Tapi kalau lagi puasa
jadi ini. Jadi haram Iya, kan? jadi haram. Habis maghrib baru nanti halal. Istri sendiri bang, Iya, iya. kan halal. Halal, betul. Cuman tengah Tapi hari bukan bolong, untuk dimakan ya? Bukan. Iya, bukan untuk dimakan. Halal secara nafkah batin kan Iya, halal. iya. Tapi di tengah hari bolong kan haram. Haram. Halalnya ya jangan habis maghrib juga gitu kan. Iya, iya. Habis Kan taraweh. masih ada isya, masih ada tarawih, agak repot tuh. Agak repot. Mamat, dengar itu Mamat. Jangan langsung main hajar-hajar terus kok. Langsung batuk saya kalau nanya. Iya. Jadi gitu bang, itu namanya iman tuh taat. Iya. Nah, waktu tisaban apa? Ihtisaban. Ihtisaban tuh apa? Ihtisaban tuh kita kalau dulu saya di pesantren itu belajar ilmu matematika, namanya ilmu hisab. Oh, Hisab tuh hitung-hitungan bang. Oke. Makanya nanti di akhirat ada yaumul hisab. Hari kita dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Itu namanya hari hitung-hitungan Allah, padang mahsyar. Hisab. Ihtisaban satu akar kata, Bang. Oh, Ya kan? satu akar kata dengan hisab ini. Hisab dengan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya khusyuk tapi sambil puasa tapi juga mengevaluasi diri. Oh, sambil menghitung diri sendiri. Menghitung diri itu namanya Mengevaluasi. ihtisaban. Yang dihitung itu ada 3 aspek. Ini yang diajarkan oleh para sahabat. Jadi puasanya itu nggak sekedar nahan lapar dan aus, tapi para sahabat ikut memuasakan pikiran supaya lebih banyak positive thinking, jangan sering-sering buruk sangka. Oke. Itu yang harus dipuasakan pertama. Cara berpikir. Jadi kalau lagi puasa ya udahlah jangan sering-sering husnuzon sama besti, sama teman. Lihat teman kalau masih ada baiknya mending fokus sama baiknya gitu kan. Itu belajar. Kita berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi. Positif, betul. Oke. Karena kata Rasulullah, iyyakum wazan. Jangan sering-sering mikirin negatif sama orang lain. Nanti badan pada sakit bang, pegel. Iya, iya betul. Iya nggak? Betul. Kita kalau sering mikir negatif terhadap sesuatu, segala macam hal tuh jadi overthinking malam-malam gitu. Hidup kayak berat banget. Bener. Orang lain seneng, kita yang susah gitu. Itu. Padahal santai aja ya. Banyak orang yang bilang tetangga ganti mobil, kita ganti penyakit gitu kan. Iya juga sih. Stres sendiri. Maka Iya. puasa nih momennya pas. Iya, iya. Puasakan pikiran. Kalau mau dapat tadi dosanya dihapus. Itu syarat dan ketentuan berlaku tuh bang. Nah itulah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika berpuasa. Makanya ada peribahasa bilang gini ya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya bang. Betul ya? Ya. Dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Tapi sejelek-jeleknya teman kita pasti masih ada baiknya. Iya, betul, betul. Jadi Rasulullah ngajarin buat kita lebih fokus sama kebaikan orang lain walaupun cuma sedikit. Iya, iya. Itulah yang membuat hati kita tenang, hidup damai. Iya. Itu namanya ihtisaban dalam urusan pikiran. Pikiran, Ada 3 tuh. Yang kedua mengevaluasi lisan. lisan, Ketiga perbuatan. perbuatan. Jadi pikiran, lisan, perbuatan. Dan biasanya kalau pikirannya ini sudah bisa jernih, Nah, 2 hal ini yang lain betul. tuh bisa ikut tuh. yes, betul bang. Jadi pengaruh. Maka ada istilah orang alim bilang pikiran itu jendela menuju hati. Hidup nih kayak orang pakai kacamata bang. Ya. Kita kalau pakai kacamata kacanya warna merah, semuanya kelihatan merah. Semuanya merah. Betul nggak? Iya. Itu apel yang mentah jadi matang tuh bang. apel hijau jadi merah. Jadi tuh. merah. Iya bener. Bener nggak? Tapi sebaliknya coba, abang pakai kacamata warna hijau, lah payak yang matang jadi mentah tuh bang. Iya. Gara-gara warna kaca. Maka hiduplah dengan kacamata yang bening. Supaya kita melihat manusia apa adanya. Biarkan yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Supaya dengan pikiran yang jernih, hati kita juga tenang. Iya, iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti iktisaban tuh kita mengevaluasi diri tuh sama kayak muhasabah gitu ya? Satu akar kata. Oh, muhasabah tuh Ihtisaban, dengan hisab tuh sama. Sama, menghitung-hitung. Muhasabah itu kan menghitung dosa. Makanya orang kalau muhasabah dia berdoa. Ingat almarhum Ustaz Arifin Ilham? Iya. Ketika beliau bermuhasabah, subhanallah walhamdulillah. Semua diajak merenung, mengevaluasi diri, ingat dosa, ingat salah. Hidup ini sementara, nggak ada yang selamanya. Harta yang kita cari,
mobil yang mewah, rumah yang megah. Oh ternyata semua itu adalah rezeki yang paling bawah. Muhasabah mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Sehat walafiat. Itu menghitung-hitung diri. Itu satu akar kata dengan ihtisaban. Oh, berarti kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan bermuhasabah diri, maka lanjutannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang udah lewat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Berarti teman-teman, mari kita mumpung masih awal-awal Ramadan ini, mari kita gas untuk bagaimana perkuat imannya, bermuhasabah diri, menjaga itu tadi, pikiran, lisan, perbuatan, sehingga kita diampuni segala dosa yang telah lalu. Betul. Luar biasa. Kemudian apalagi Ustadz keutamaan hikmah puasa ini Ustadz? Oke. Kita kayaknya kita coba in depth lebih dalam ke tadi yang kedua, lisan ya. Iya. Lisan ini memang berat, Bang. Ada pepatah Arab yang bilang al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk dengan jarum, hati. Hati nggak mungkin ditusuk dengan jarum. Iya. Tapi perkataan, wih dahsyat itu Bang. Dahsyat. Dan ini nanti di padang mahsyar kan dikunci sama Allah nih. Iya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin itu Bang, sering kita baca kan. Tangan dia berkata-kata, kaki bersaksi, tapi ini dikunci. Karena ini paling susah yang kita jaga Bang. Wih berat ini. Ini kalau udah lihat jelek sama orang lain, ini bawaannya udah mau minal kepoin wal julitin wal nyinyirin tuh. Iya sih Ustaz. Apalagi kami stand up comedian ini ya Allah, ya Allah. Lihat dimaklumi lah. Iya, lihat dikit pengen roasting aja. Mamat, mohon maaf adikku tersayang, mohon maaf abang ini lidahnya kadang-kadang ini mohon dia maafkan ya. Segala hal yang saya bilang mama tadi itu bercanda doang Ustaz. Bercanda dia tuh orang rajin sekali sholat, puasa. Tapi saya mau nanya kalau di surga lah beliau itu. Kalau di stand up tuh Bang bisa nggak sih kita roasting tapi terus kita sebut kebaikannya bisa ya? Boleh ya? Bisa tapi ujung-ujungnya jatuhin juga sih. Biasanya begitu. Tetap aja ya diangkat-angkat jatuhin. Iya biasanya begitu juga. Itu yang berat Bang, lisan. Iya betul. Lisan. Dan yang ketiga itu perbuatan. Akhlak. Makanya akhlak ini kan simpel ya. Makanya lihat deh dalam beberapa kitab termasuk kitab As-Sirah An-Nabawiyah itu Syekh Muhammad Haikal pengarangnya, beliau menyampaikan Rasulullah itu kalau nunjuk itu nggak pernah dengan satu jari Bang. Oh iya. Rasulullah selalu membuka semua jarinya. Oh begini. Menunjukkan betapa beliau tuh memuliakan orang yang bertanya. Rasul di mana orang ini? Oh sebelah sana gitu kan. Kalau saya kan nih orang Betawi Bang. Iya. Betawi ini kan agak repot. Nunjuk tuh nggak cukup dengan nunjuk, kadang bibir ngikut Bang. Sebelah mana rumahnya Bang Haji? No. Gitu. Lucu juga ya. Iya. Tapi Rasul itu kalau bicara dengan orang lain Bang, Masya Allah, nggak pernah cuman kepalanya doang yang noleh. Pasti beliau ikut putar badannya. Dan inilah yang akhirnya penulis buku 100 tokoh itu memasukkan beliau sebagai pemimpin yang bukan cuma sehat sepanjang hidup, tapi yang selalu dan pandai cerdas memuliakan orang lain. Itulah Rasulullah. Itu akhlak itu ya, luar biasa. Berarti kalau perintah puasa itu agar ujung-ujungnya kita bertakwa, seperti Al-Baqarah 183 tuh, itu untuk melatih tiga ini salah tiganya ya untuk ketakwa itu. Iya, bukan salah tiga ya? Iya, salah tiga. Salah tiga bukannya jauh Bang, salah tiga. Aduh, Ustaz lucu sekali. Ya, ini pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini untuk masuk sampai ke takwa itu. Betul. Tapi kemudian Ustaz, saya tuh pengen tanya, biasanya khotib-khotib Jumat bilang nih yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Oke. Biasa tuh sering ada tuh di pembukaan muqaddimahnya khotib-khotib tuh. Itu untuk sampai ke takwa, sebenar-benar takwa itu kayak gimana sih Ustaz itu takwa? Takwa ini kan the best level Bang. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata orang yang paling mulia di mata Allah tuh bukan yang paling banyak hartanya, tinggi jabatannya, mewah mobilnya, megah rumahnya, enggak. Tapi siapa yang paling bertakwa. Makanya karena ini Abang kalau main game nih, itu kan kalau buat level paling tinggi nggak gampang dong. Nggak gampang, sampai
main sambil makan itu Ustaz. Iya. Sambil makan gitu. Pokoknya apapun dia lakukan untuk sampai ke level yang paling tinggi. Cari tutorial, tanya teman. Nah, jadi untuk ketakwa ini, wih dahsyat Bang, terjal perjalanannya. Tapi sebenarnya gampang kalau tadi ihtisabannya dapat. Yang pertama itu adalah silman qata'aka. Kata Rasulullah, ciri-ciri orang bertakwa itu satu, dia orangnya sanggup legowo nyambung silaturahim yang keputus Bang. Wah ini berat sih. ini baru level awal loh. Ada 3 level. Iya. Level awal tuh silman qata'aka. Kita bekelahi sama temen, kita yang negor duluan. Wih berat Bang, gengsi Bang. Iya. Makanya ada hadis yang begitu indah kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Kita nggak boleh diem-dieman 3 hari maksimal. Tapi kalau ada orang berkelahi 2, Abang tahu siapa yang mendapatkan berkah di antara kedua, satu di antara mereka, alladzi yabda'u bisalam, yang Allah masukkan ke jannatun naim. Itu adalah 2 orang yang berselisih, tapi yang pertama mau negor duluan, ngucapin salam duluan, minta maaf duluan. Itu dahsyat. Itu level 1. Oh, itu baru level 1. Karena kadang-kadang ada ya namanya kita manusia, ada perselisihan yang sakingnya sudah lamanya itu kayak mau tegur tuh udah kayak gimana gitu. Berat ya? Iya berat gitu. Gengsi ya Tapi Allah. justru kalau kita mau tegur duluan, jannatun naim gitu ya. Betul Bang. Ini level 2, ini bukan ngomongin keripik maici nih enggak ya, kan kayak keripik maici. Iya, makin pedas. Makin pedas ini, pedas Bang betul. Iya. Kenapa? Makin berat. Makanya takwa, ganjarannya takwa, nggak main-main takwa. Yang kedua ini wa'timan haramak. Kata Rasulullah, ciri orang bertakwa itu dia mau baik sama orang yang selama ini pelit sama dia. Wih. Wah ini juga nih. Gimana kira-kira? Semakin berat nih, semakin sudah berat nih. siap level yang berikutnya? Iya. Berat nih Bang. Kita biasa pinjam duit sama dia atau apa gitu, dia agak sulit. Tapi giliran dia susah kita harus bantu. Wa'timan haramak itu baik sama orang yang pelit. Ini kita baik sama orang baik biasa. Iya. Ada orang ngasih makanan, kita ngasih juga nggak enak. Iya. Atau sama orang yang jarang-jarang baik juga masih enak. Ini sama orang pelit. Ya Allah, makanya besok nih yang lihat coba didata di rumah siapa aja tetangga yang pelit nih. Ya kan? Kalau bisa bawain makanan atu-atu gitu kan. Assalamualaikum Bu Haji, iya Bu Haji kata Ustadz Jaki kalau sama orang pelit kudu baik, jangan diomongin pelit. Iya, jangan bilang gitu, jangan bilang begitu. Nanti dapat dosa perkataannya itu. Iya. Ini Bang yang kedua kalau ngomongin takwa. Saya pun masih belajar. Kadang ada gini, ya elah mendingan gue bagi tetangga gue yang jelas-jelas baik. Ngapain sih orang pelit kita ladenin? Tapi kalau inget ya Allah, itulah kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iya. Bukan yang lain. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah suri tauladan. Udah siap dengan cara yang ketiga? Iya. Tangga berikutnya. Ini berat nih Bang. Berat banget. Tadi yang pertama apa tadi? Tadi yang pertama itu menyambung silaturahmi. Yang kedua baik pada orang pelit. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Udah siap ya? Iya, siap nih. Apa nih? Yang ketiga nih. Ini berat nih Bang. Wa'fu amman zolamak. Maafkanlah orang yang menzolimimu, menipu, PHP-inmu, mantan-mantanmu, orang yang nyakitinmu, ngejahatinmu, maafin. Disitulah ada pintu surga untuk orang yang bertakwa. Wah, ini juga berat nih. Berat ya? Berat. Apalagi kalau kita teringat, ya maksudnya itu juga kepada diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita teringat perkataan orang lain ke kita, kadang perbuatannya kita maafin, cuman kata-katanya itu kayak masih hinggap aja di hati gitu ya. Kan susah sekali gitu. Makanya kenapa kita jaga lisan, nyakitin orang tuh kayak kita nancepin paku di kayu. Pakunya kecabut, bekasnya nggak bakal hilang. Iya. Kan mau, gitu. Mau didempul, dipelitur juga masih tetap ada di situ tuh. Tetap bebekas. Makanya 3 hal inilah yang ya tahapan-tahapannya berat. Ini proses belajar Bang. Dan hebatnya 3 sikap ini bukan berarti bisa dilakukan oleh orang-orang yang alim. Enggak. Ini bukan perkara orang alim, ini perkara keluasan hati. Dan bisa jadi orang yang sanggup memaafkan orang yang sudah menzolimi orang yang terzolimi itu bukan seperti saya yang ustadz, bukan.
orang-orang yang alim, tapi bisa jadi itu bisa keluar dari hati seorang tukang parkir, Ya, ya. tukang pungut sampah, Ya, ya. dan masya Allah itu kan bagian dari ngebersihin hati tuh, Bang. Ya, ya. Dan itu terlihat bagaimana konsep adilnya itu ya. Artinya Iya. kita semua ini mempunyai peluang yang sama untuk sampai ke derajat takwa gitu. Betul, betul. Jadi kita nih jangan don't just a book by its cover ya. Wis, tuh ngapalin 3 hari sih tuh. Loh, kayaknya lebih susah bahasa Arab deh Ustaz, daripada itu deh. Kita tuh jangan lihat casing, karena kita nggak pernah tahu ternyata doa dari mulut siapa yang itu diijabah oleh Allah. Ya, ya. Makanya jangan pernah lihat orang dari penampilan. Rasulullah coba lihat ya, kan dicontohkan sama Rasul. Bilal bin Rab'ah, sahabat Rasul yang dari Afrika itu, masya Allah, budak sahaya. Nggak ada yang mau deket sama orang itu. Tapi tiba-tiba ketika di pasar kok Bilal ada yang meluk dari belakang. Sampai Bilal kaget, tumben seumur-umur saya hidup kok ada yang meluk dari belakang. Ini yang meluk tubuhnya wangi. Saya belum pernah nyium tubuh wangi seperti ini gitu kan. Pas dilihat, ya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nggak pernah membeda-bedakan ras, budaya, agama, bahasa. That's the real Islam. Gitu Bang. Dan luar biasa, bulan Ramadan nih kita bisa melihat bagaimana orang Islam itu kalau semuanya rajin ibadah, kayak keren gitu ya. Maksudnya kita bisa lihat di bulan Ramadan tuh kayak bener. Dios yang terakhir Jumatan kelas 3 SMP aja Jumatan ya. Jumatan juga itu pun nggak sengaja. Nggak sengaja. Itu harus catat ucapan khotib apa? Khutbah khotib untuk minta tanda tangan begitu Ustaz dia. Hanya untuk itu dia Jumatan. Wajiban sekolah. Iya. Kalau nggak ada gitu dia nggak Jumatan juga. Lalu ini amalan-amalan apa Ustadz untuk biar kita sembari puasa untuk menuju ke derajat takwa ini, ada amalan-amalan utama apa gitu di Ramadan ini untuk membarengi itu biar kita sampai ke derajat takwa gitu. Makanya berangkat dari hadis yang tadi kan kalimatnya imanan wahtisaban. Dengan iman kita taat puasa dong, kita nahan lapar haus. Kemudian ihtisaban udah kita bahas tadi kan, dari pikiran, lisan dan perbuatan. Makanya ada hadis lain yang berbunyi waqalan Nabi Rasulullah beliau bersabda, kam min saimin, berapa banyak orang yang puasa, Ramadan puasa, laisa min siyamihi, tapi dari puasanya tadi illal ju' wal atos. Dia nggak dapat apa-apa Bang, cuma lapar aus. Lapar aus, pahala nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada ihtisaban tadi. Tidak ada mengevaluasi dirinya. Itu dia. Puasanya sekedar puasa, yang penting formalitas, nggak enak sama tetangga. Itu pun udah banyak yang jebol kan. Ya Allah, baru hari ketiga di warteg banyak yang kakinya goyang di bawah. Iya juga sih. Kalau ini Ustadz, maksudnya kan orang biasa bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah kemudian dia tidur mulai dari sahur, habis sahur dia tidur, bangun-bangun maghrib Ustadz. Nggak usah dibangunin bangun, atau mati dia. Kebanyakan sahur. Habis tarawih kita sholat jenazah. Nah itu dia. Sekalian dong ya. Sekalian. Nah itu gimana Ustadz? Biasa anggapan orang, betul. tidur juga ibadah kok katanya gitu. Ya betul. Bahkan makanya di bulan Ramadan nih, hebatnya bulan Ramadan ini kan bulan yang Allah siapkan cuman 1 kali setahun. Makanya Rasulullah mengajak untuk memberikan kualitas ibadah yang terbaik. Karena dari kita nggak pernah ada yang tahu. Jangan-jangan ntar nih Ramadan tahun depan kita udah nggak ada. Jadi berpuasalah seolah-olah engkau menjalani Ramadan tahun ini terakhir. Seolah-olah engkau tidak menemukan lagi Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Makanya kita ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Nah, tidur itu ibadah. Apapun yang bersifat ibadah di Ramadan Allah lipat gandakan. Nah, masalah tidur nih yang perlu teman-teman milenial catat ya. Jangan sampai ada persepsi udah tidur aja tadi. Iya, mereka di Twitter di apa sering begitu tuh. Tidur juga ibadah. Gitu-gitu memang. Bagaimana tidur yang ibadah? Ini harus dilihat dulu nih before afternya. Oke. Gitu. Kalau sebelum dia tidur dia melakukan kebaikan, maka ini jadi ibadah. Itu pun belum murni ibadah. Harus dilihat afternya. Oh, ada prasyaratnya before dan after. Pasca, ya kan? Before, after. Syaratnya apa tidur ini jadi ibadah? Aktivitasnya before-nya harus bersifat ibadah. Harus bersifat ibadah. After-nya juga harus bersifat ibadah.
itulah tidur yang ibadah. Oh. Gitu lah. Jadi nggak bisa, wah tidur kita ibadah nih habis main Free Fire nih misalnya gitu ya. Wah jadi ibadah, ntar dulu. Lihat dulu dong before afternya apa. Iya, Nah itulah sebenarnya yang perlu kita fahami, kita informasikan ke teman-teman milenial bahwa tidur itu akan jadi ibadah. Tapi ayo kita semangat, sebelum dan sesudahnya pun harus bersikap positif dalam urusan ibadah. Berarti kalau misalkan contoh, habis duha tidur, bangun duhur, sholat duhur, nah ini baru Betul. jadi ibadah nih. Sebenarnya ibadahnya pun nggak harus dalam bentuk ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sholat, baca Quran. Ya beraktivitas aja bang, kan ibadah tuh luas ya. Iya, 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 iya. Habis subuh kalau bisa emang langsung siap-siap ke kantor, zuhur nih, habis sholat kan di musola tidur sebentar tuh. Iya. 10 menit, Ya. terus habis bangun tidur di musola udah kerja lagi. Kerja juga ibadah kan? Ya. Itu maksudnya. Oh. Jadi cangkupan ibadahnya bukan ibadah mahdoh, tapi segala aktivitas yang positif itu adalah ibadah. Iya, dan itu menjadikan tidur kita menjadi ibadah. Jadi ibadah. Itu teman-teman ya. Ingat before-nya apa, after-nya apa, sehingga tidur kita tuh ibadah, jangan main asal tidur-tidurannya, main tidur bangun-bangun taraweh gitu. Nah, kemudian fenomena yang sering terjadi juga nih Ustadz, di milenial-milenial, di saya maupun yang generasi di bawah saya juga yang sekarang-sekarang ini, biasanya itu janjian bukber. Oke. Tapi janjian bukber ini, karena namanya juga tempatnya semua orang juga bukber, rame, apa segala macam, musolanya kecil, antrinya mungkin lama atau apa, maghribnya kelewat. Oke. Nah ini fenomena yang kayak begini ini gimana sebenarnya kita menyikapinya untuk bukber tapi maghribnya nggak kelewat atau gimana Iya. gitu? Dalam puasa itu banyak hal-hal yang tidak dibolehkan dan itu jelas-jelas membatalkan puasa. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Tapi ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Contoh tadi buka puasa tapi maghrib di musola penuh nih, sampai nggak bisa sholat maghrib berjamaah atau nggak bisa dapat maghrib, bahkan sampai ketemu isya. Nah ini yang perlu difikirin kalau nyari tempat bukber tuh, kalau bisa yang memang musolanya nggak satu, nggak kecil, atau ada tempat lain yang kita bisa nyebrang sebentar Ke masjid. rest area, ke masjid, ke musola, untuk kita bela-belain gimana supaya dapat maghribnya dulu. Supaya tidak mengurangi pahala puasa yang sudah kita lakukan satu hari. Ya udah banyak lah sekarang tempat lah ya. Iya, iya, iya. Artinya tempat-tempat makan food court gitu kan juga ada tempat musola. Iya. Walaupun harus bergantian tapi udah mepet ke isya, gue cari tempat lain deh nih. Atau di seberang ada, atau numpang ke rumah, tapi kayaknya sekarang udah nggak mungkin, banyak lah. Iya, 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 Di iya. SPBU Iya, gitu kan, iya. di tempat-tempat lain gitu. Betul, Bang. betul, betul. Itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa kita. Nah itulah teman-teman amal-amalan yang wajib-wajib yang lain ini harus kita ini biar pahala puasa kita bisa full. Bisa tidak penuh. berkurang. Karena sayang tadi, Iya, mumpung Ramadan nih, kan belum tentu ketemu lagi tahun depan. Iya. Nah itu tadi Ustadz yang bilang orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah ini yang kita lakukan apa sehingga kita begitu, maksudnya biar kita menghindar gitu. Supaya nggak cuma dapat lapar sama Iya, haus. biar kita tidak dapat cuma lapar dan haus gitu. Nah, kuncinya tadi balik ke ihtisaban tadi. Belajar mengurangi suuzon. Makanya kalau bulan Ramadan kenapa kita diperintahkan memperbanyak zikir, baca Quran, itu supaya ngurangin tadi nih yang suka usil ngegosipin orang gitu kan. Kita belajar. Makanya nanti setelah Ramadan itu kalau bisa kita komitmen, konsekuen dengan ibadah-ibadah yang udah kita lakuin secara rutin. Kan namanya istiqomah tuh Bang. Iya, iya, iya. Istiqomah. Bulan Ramadan nih, ya udahlah kita baca Quran aja deh. Daripada kita ngobrol nggak karuan nih mumpung bulan Ramadan. Nah, berharapnya sih nanti setelah lewat Ramadan baca Qurannya jangan putus. Makanya setelah bulan Ramadan kan nama bulannya Syawal. Kalau tadi Ramadan kan bulan yang Allah memberi kesempatan untuk kita bakar semua dosa kita. Bakar semua habis dosa-dosa kita. Syawal itu artinya meningkat, Bang. Syawal. Oh, Syawal tuh Meningkat. artinya meningkat. Jadi enaknya dalam agama kita tuh tujuan ibadah bisa dilihat dari bahasa ibadahnya apa. Kayak Ramadan kan membakar dosa. Iya. Syawal meningkat.
Berarti habis Ramadan kalau bisa ibadah kita tuh meningkat. Minimal istiqomah lah. Istiqomah tuh konsisten. Iya, konsisten. Nah, kalau udah biasa sedekah tiap hari di bulan Ramadan. Ini amalan, kita kan ngomongin amalan nih. Iya. Amalan sedekah ini, Bang. Ini amalan sedekah kalau bisa jangan putus bulan Ramadan tiap hari. Karena sebaik-baiknya ibadah itu, Bang, yang nggak seberapa banyak jumlahnya tapi konsisten. Oh, Maka ada hadis yang berbunyi waqala Nabi, beliau bersabda, Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang dia konsisten walaupun dikit. Oh. Misalnya, habis sholat saya mau rutinin baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan beranjak dulu tuh. Al-Fatihah, yang khusyuk, yang mantep, selesai, baru deh doa dikit, selesai. Itu kalau dijaga, maka Allah suka dengan yang konsisten. Jangan abis dengerin ceramah nih sedekah langsung 20 juta. Tapi besok 3 tahun nggak sedekah lagi. Oh iya. Yang artinya bagus, walaupun misalkan taruhlah 10.000, betul. tapi tiap hari, Cakep. setiap habis subuh kita kasih. Betul. Allah itu suka yang begitu. Dan Allah nggak lihat jumlah uangnya, Bang. Tapi Allah mau lihat niat seriusnya. Makanya kenapa kita diperintahkan sholat minimal sehari semalam 5 waktu. Karena ada keseriusan kita mendekati Allah. Dan itulah istiqomah. Dari sholat kita belajar Allah suka dengan yang istiqomah. Makanya kenapa dalam Al-Fatihah ada ayat yang bunyi ihdinas siratal mustaqim. Abang coba lihat, mustaqim dengan istiqomah satu akar kata tuh. Istiqomah yastaqimu istiqomatan mustaqiman. Kan sama tuh. Oh, mustaqim itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Nah, sama dengan istiqomah juga gitu. Maksud dari jalan yang lurus kan kalau kita lihat terjemah Quran, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi banyak para mufassirin tuh ahli tafsir, Bang. Ya. Yang menjelaskan bahwa ini bukan sekedar jalan yang lurus, tapi ya Allah kuatkan kami, tunjukkan kami jalan yang kami istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Oh, jadi ihdinas siratal mustaqim itu tidak hanya menunjuki jalan yang lurus, betul, tapi istiqomahkan kami di jalan itu. Cakep. Ini yang perlu kita kasih info nih ke teman-teman milenial. Jadi kalau bisa tuh bukan sekedar, jangan ngebayangin wah jalan yang lurus gitu ya, enggak gitu, enggak cuma sekedar itu, tapi ya Allah kasih saya dong kekuatan supaya saya bisa sedekah 10.000 sehari. Besok kasih lagi dong kekuatan terus. Ya Allah jagain dong supaya saya bisa baca Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya mudah-mudahan berharap sih ketika meninggal juga lagi istiqomah dalam menjaga kebaikan. Makanya kata Rasul, siapa umatku yang meninggal lagi menjaga istiqomah tadi, Bang, ya sedekahnya, ya apapun lah bentuk istiqomahnya, maka Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan. Yang susah tuh istiqomah. Jadi menurut saya gini ya, orang mau dekat sama Allah istiqomah gampang banget. Di mobil bisa baca Fatihah. Betul nggak? Iya kan? Lagi ngonsep buat materi stand up kan bisa sambil zikir yang rutin baca Fatihah. Sedekah sih sebenarnya yang paling ringan ya 2.000 lah. Kalau bisa konsisten, ada rezeki dilebihin, berkurang jangan. Itu rumusnya, Bang. Iya. Gitu. Berkurang jangan, kalau ada rezeki kita lebihkan. Dan kita rutinkan, istiqomahkan itu. Istiqomah. Saya yakin, Bang, siapapun orang yang istiqomah dalam sedekah, banyak didoain orang lain. Abang nyenengin orang kan pasti didoain sama orang lain, Bang. Kita ngasih uang nih ke istri, kan istri ngedoain nggak nyumpain dong. Iya. Pasti didoain tuh. Iyalah. Masa semoga abang berkah makasih, ya. nah itu semoga berkah, nggak mungkin abang biar disambar mikrolet ya bang, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Didoain berarti semakin kita banyak nyenengin orang lewat yang 2.000 istiqomah tadi kan semakin banyak yang ngedoain. Iya. Tapi setiap kali ngasih ke istri tuh pasti istri mendoakan, tapi doanya tidak pernah yang semoga abang dapat istri lagi ya. Nggak ada gitu doanya gitu. Sama bang, saya juga kayaknya mustahil tuh bang. Kayaknya nggak mungkin doanya gitu ya. Sama, kita senasib ya bang. Nah, kemudian Ustadz itu terkait istiqomah tadi menarik gitu. Iya. Kemudian di puasa ini kan kita terbiasa untuk selain 5 waktu yang ada taraweh betul. Nah, kalau kita mau istiqomahkan itu di luar Ramadan, apa nih yang untuk kayak macam tarawih ini gitu? Filosofi tarawih ya. Iya. Tarawih ini kan sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan, Bang.
Jadi kalau ada di luar Ramadan nih, misalnya bulan Syawal, udah lepas Ramadan, Bang Haji mau kemana? Mau terawih? Wah, mau semangat nih ibadahnya. Kan udah habis masanya kan? Iya. Terawih itu bahasa Arab lagi, Bang. Iya, iya. Jadi kita udah belajar Ramadan. Saya senang nih kalau apa-apa jadi tahu arti katanya gini, kita jadi paham gitu. Syawal meningkat Iya. gitu ya. Tarawih itu artinya sholat yang tenang, santai, rileks. Ibadah bahasa anak sekarang kids zaman now relaksasi. Healing lah. Orang kan kalau healing ke Bali, ini nggak usah. Di Ramadan kita punya sholat yang kita bisa healing di situ. Nah, taraweh, Sholat tenang, sholat yang tarawih. tenang. Sholat yang tenang. Makanya ada yang 11, ada yang 23. Ada yang 2-3 tapi 9 menit selesai Ustadz. Itu Iya. nggak tenang sama sekali itu ya. Nggak tenang, hancur. Biasa sering kita lihat di Bener. Instagram. Iya. Gitu. Tuh kasihan tuh Bang, selesai sholat aki-aki 3 orang encoknya kamu. Iya. Iya. Artinya tarawih itu sholat yang tenang. Tenang Bang. Tenang. Apa yang bisa diistiqomahkan? Ini balik lagi. Iya. Istiqomah tuh artinya dia konsisten Bang ya. Nggak bergeser, itu istiqomah. Iya, iya. Yang kita ambil hikmah dari tarawih itu ketenangan ketika sholat. Jadi sholat tarawih itu mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah lewat sholat dengan tenang. Supaya selesai, Ramadan selesai, sholat-sholat kita apapun, fardu, sunnah duha, tahajud, itu udah bisa lebih tenang karena sudah terlatih lewat sholat tarawih. Oke. Sholat yang tenang tadi. Makanya Masya Allah, kalau ulama tuh ya saya belum bisa lah Bang, masih sulit lah ya. Sangat-sangat memanfaatkan malam itu dengan tarawih karena belajar menenangkan hati. Abang pernah lihat film Jet Li pasti ya. Iya. Jet Li itu kan ketika dia kalah, terus dia belajar cari ilmu, Iya. ketemulah dengan satu ilmu Tai Chi Master, menyatu dengan alam, Ya. menyatu dengan angin dan daun. Dewa mabuk. Segala Dewa gitu. Ada mabuk. teman saya Mamat Al-Katiri tahu jurus itu. Dewa mabuk dia. Wah, dia jago sekali. Ini kayaknya langsung bisuhan dia ngomong dulu ya. Nah itu apa itu tadi Itu makanya Lanjut, Jet Li. dalam dunia bela diri Cina Bang, Ya. saya pernah baca Tai Chi itu memang paling dahsyat karena dia menyatu dengan alam. Makanya ada kungfu apa namanya lupa saya Kung tuh. Fu Master, Kungfu yang bola itu loh, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Nah itu kan yang si kipernya kan pakai yang botak tuh yang cewek, dia kan pakai Tai Chi Iya. Master. Tai Chi Master tuh ngajarin ketenangan, jiwa tenang. Karena cuma dengan tenang kita menyatu dengan alam. Seperti itulah orang-orang yang ingin meraih ketenangan lewat sholat tarawih. Dia tenangkan hatinya. Balik ke ihtisaban. Kita balik ke ihtisaban tadi yang pertama ya. Dia tenangkan pikirannya. Dia tenangkan lisannya. Dia tenangkan hati dan perbuatannya lewat sholat tarawih. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa Ramadan ini sangat-sangat mahal, tarawih adalah tempat untuk belajar menenangkan diri dan hati. Oke. Itu tarawih. Artinya istiqomahnya dalam hal ini yang kita ambil tarawih itu ketenangannya Ketenangan, itu kita ketenangan. bawa di Syawal, Betul. Zulkaidah, Zulhijjah sampai ketemu Sampai Ramadan. ketemu lagi. Tenang. Oke. Bukan cuma sholatnya tenang, tapi tenang dalam ngadepin masalah. Karena kalau orang Cina cari ketenangan lewat Tai Chi Master dalam konteks kungfu, maka kita mencari ketenangan itu ya lewat sholat tarawih. Supaya nanti udah nggak ada emosi, temperamen, dikit-dikit marah. Tapi dia lebih tenang. Menyikapi segala sesuatu itu tidak dengan emosi. Karena kata Rasulullah, al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah kehilangan akal pasti marah itu akan menghilangkan akal. Iya, kadang udah nggak logis itu. betul. Lagi macet-macetan juga turun berantem yuk di jalan kayak gitu. betul. Ya, akalnya Akal hilang. kita kehilangan iya. Nah, makanya Ramadan ini sebenarnya pesantren Bang. Pesantren kilat 1 bulan buat semua orang muslim. Kalau yang paham ya, yang ngerti, dia akan banyak belajar dari ibadah-ibadah di Ramadan. Bagaimana dengan tadarus, kita diajarkan untuk istiqomah. Ya sehari 5-10 ayat ya nggak apa-apa lah, emang sanggupnya segitu. Kenapa enggak? Kalau ada yang bisa 1 juz selesai nggak apa-apa. Tapi itu tadi sedikit-sedikit, tapi kita terus, itu Allah suka Betul. itu. Bukan cuma di Ramadan ya, tapi berkepanjangan terhitung dari bulan Syawal. Bulan yang artinya adalah lebih meningkat. Oke, tadarus Quran juga. Nah ini
terkait dengan ini, saya sering dapat membaca pertanyaan ini, cuman saya juga tidak tahu jawabannya. Kayak orang kan abis tarawih itu kan witir. Witir ini katanya sholat penutup. Nah itu kalau kita sudah sholat witir Ustadz, pas di sahur nanti kita sholat lagi boleh tidak sih? Ada, misalnya mau sepertiga malam. Iya, pengen sholat malam lagi gitu. Itu masih padahal tadi kita sudah witir gitu. Boleh. Mungkin dia niatnya gini, saya witir lah biar nanti langsung sahur. Iya kan? Mungkin dia nggak mau sholat lagi. Iya, iya. Karena kan tahajud itu bagian dari ibadah qiyamul lail. Qiyamul lail itu bahasa Arab, Bang. Qiyamul lail, bangun di tengah malam. Itu namanya qiyamul lail. Ibadahnya banyak. Ada baca Quran, ada iktikaf, salah satunya sholat tahajud. Salah satu sholat tahajud. Sholat di sepertiga malam. Mungkin orang yang habis tarawih witir mikirnya, antar kayaknya mau langsung sahur deh, nggak tahajud. Tapi tiba-tiba dia kebangun lebih awal. Iya. Mau tahajud, masih boleh witir apa enggak? Masih boleh, Bang. Oh, masih boleh. Masih boleh. Jadi nggak ada terus, waduh, gara-gara udah witir nggak tahajud. Enggak. Jangan menghalangi yang witir ini, menghalangi niat kita untuk sholat di sepertiga malam. Karena ini kan ibadah yang Allah lipat gandakan. Iya. Sayang gitu. Iya, mumpung kebangun ya udah gitu. Iya. Sekalian. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sering tanya-tanya di Twitter apa segala macam, kalau sudah witir, wah boleh tidak sholat malam? Masih boleh, boleh teman. Begitu. Nah itu kemudian tadarus Quran tadi juga teman Ustadz, untuk kita tingkatkan, kita jaga juga apa segala macam. Lalu kan Ustadz kuliah apa segala macam ya, paham? Itu kalau kita mau belajar Quran nih Ustadz, kan Quran ini kan kompleks sekali. Betul. Untuk kami yang awam-awam, mulai dari mana ya Ustadz ya belajar Quran itu ya? Quran itu dahsyat, Bang. Kalau udah ngomongin Quran dahsyat, karena Allah udah menyampaikan gini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Tapi ternyata beberapa ahli tafsir menyampaikan yang Allah jaga itu bukan hanya Qurannya, Bang. Tapi siapapun yang ada dalam lingkaran Al-Quran, siapapun yang memuliakan Al-Quran, Allah akan jaga. Ini hebatnya Al-Quran dengan kitab-kitab lain lah ya. Artinya bukan kitab suci. Kitab dalam agama Islam ada buku-buku kuning, kitab kuning, buku-buku bacaan. Al-Quran, ketika kita sentuh aja, Bang, kita muliakan, itu sudah bagian dari mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran saja udah Allah jaga tuh orang yang nyentuh Al-Quran. Makanya saya sering sampaikan kalau lagi ceramah, lihat deh orang tua kita dulu kalau membaca Al-Quran. Seolah-olah kayak nerima surat cinta dari pacar gitu loh. Dari suami, ya Allah dicium, dipeluk, ditaruh di atas kepala. Dia kayak membaca sesuatu yang benar-benar ungkapan cinta. Makanya kalau dulu ada film judulnya Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta. Itulah Al-Quran. Ayat-ayat cintanya Allah. Jadi jangankan orang sampai baca, orang memuliakan aja megang, Bang, di dekap gini, Allah akan muliakan kok. Ada nilai berkah di dalamnya. Karena Al-Quran. Nah cuman sayangnya sekarang memang saya sering bilang juga, kita ini udah terlalu sering baca Al-Quran dari handphone. Iya kan, maunya praktis. Dari handphone. Sering ada yang tanya, itu gimana Ustadz? Tetap kemuliaan membaca Al-Quran dalam bentuk mushaf, lembaran-lembaran, dalam bentuk apa ya, Qurannya, mushaf itu tidak akan tergantikan oleh baca Quran dari gadget-gadget zaman sekarang. Itulah kemuliaan surat-surat dan ayat-ayat cinta Allah yang memang siapapun yang memuliakan pasti Allah muliakan. Jadi jangan heran kalau beberapa tahun lalu, hampir 10 tahun lebih, di Tangerang ada jenazah seorang wanita sudah terkubur 7 tahun, tapi ketika diangkat karena ada penggusuran jalan masih dalam keadaan utuh. Masya Allah. Kain kafannya tidak ada yang rusak, hanya kotor karena wajar tanah. Tapi sedikit pun wajahnya nggak ada yang berkurang, Bang. Anggota tubuhnya dalam keadaan utuh. Bahkan ketika diangkat, sudah 7 tahun. Bahkan ketika diangkat itu senyumnya masih sama seperti pertama kali senyum dimasukkan ke dalam kubur. Ternyata ini bukan orang kaya. Ternyata ini bukan pejabat, bukan konglomerat. Ini siapa? Guru ngaji. Masya Allah. Guru ngaji yang kalau pagi dagang nasi uduk, Bang. Dia punya suami dagang nasi uduk. Setiap selesai dagang nasi uduk, dia izin sama suaminya, ayah izin ya,
hasil keuntungan kita dagang nasi uduk buat makan kita seadanya. Ini saya niatin buat sedekah Al-Quran, buat anak-anak ngaji, buat beli tikar yang udah bolong-bolong. Itu kan memuliakan Al-Quran. Iya. Allah muliakan, nggak sampai di akhirat, di alam kubur aja udah Allah muliakan. Makanya kenapa setiap habis ngaji, dulu saya kecil, anak-anak nih pada paham lah semua, ada doa tuh, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah sayangilah kami dengan Al-Quran. Dan itu memang fakta, itu kisah nyata Bang. Itu programnya di salah satu TV swasta lah dulu. Saya hostnya kan gitu. Iya, berarti awal mula yang harus kita lakukan adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran dulu lah. Minimal memuliakan dulu deh. Memuliakan. Kalau ada Quran di atas, di bawah pindahin ke atas. Kalau ada lembaran-lembaran yang sobek, ini belum ada niat baca misalnya ya. Iya. Tapi minimal tadi memuliakan dengan hal yang ringan-ringan dulu. Terus kalau bisa baca ya alhamdulillah. Mengerti Al-Quran, lihat terjemahnya. Nggak cuma ngerti tapi mengamalkan. Kan gitu. Setelah mengamalkan kalau bisa menghafal. Kenapa mengamalkan dulu baru menghafal? Karena nggak semua orang bisa menghafal Bang. Apalagi aki-aki. Iya. Jangankan ngapalin ayat kan, ngapalin cucu aja lupa namanya kan. Iya. Nah itu repot. Iya. Saya tuh kadang kalau baca Al-Quran tuh kadang bergetar hati saya itu ketika saya membayangkan ayat yang saya baca ini keluar dari, dilafadzkan oleh mulut malaikat Jibril, diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bahkan sebelum itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril gitu. Jadi saya mikir kayak ini ayat yang sama loh yang saya baca ini. Jadi kayak bergetar gitu saya tuh. Ini kadang-kadang ilmu buat saya juga nih. Iya, maksudnya pengalaman lah, kita bisa berbagi. Iya, jadi kayak dulu kan sempat ada Ustadz tren dub smash dulu tuh. Jadi dub smash tuh apa namanya? Apa sih? Dubbing orang nyanyi apa segala macam. Kemudian saya mikir kayak Al-Quran ini berarti kita sedang dub smash Jibril ini. Betul. Oh, tidak kayak, ada yang berubah. Iya, tidak ada yang berubah. Kata-katanya sama ini. Sama. Ini yang diucapkan pada waktu itu. Abang cek di googling, browsing, satu-satunya kitab suci di dunia yang menyatukan semua perbedaan suku, bahasa, tradisi, budaya, cuma Al-Quran Bang, disatukan dengan satu bahasa. Coba abang cek agama lain nggak ada Bang. Kitab sucinya beda negara, beda bahasa. Betul. Tapi Al-Quran, abang mau baca di Cina, di Afrika, Al-Fatihahnya sama, Al-Baqarahnya sama, Robbana Atinanya sama. Betul. Sama. Saya waktu itu saya sempat takjub tuh di ini. Waktu saya umroh, pas tawaf, di sebelah saya itu kayaknya orang-orang dari Rusia, Eropa Timur pokoknya begitu lah, tinggi besar apa sih, angkat tangan tinggi-tinggi, kemudian dia Rabbana Atina. Saya mikir, dia sapu jagat juga. Saya kaget. Maksudnya saya selama hidup tidak pernah melihat orang Rusia begitu angkat tangan kemudian Rabbana Atina itu. Jadi saya kira, kayak orang Depok dia nih. Begitu. Baik Ustadz Zaki, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini obrolan yang luar biasa sekali. Itu dia teman-teman. Imanan waktu saban. Itu ya. Mantap udah sekarang. Ya, pokoknya itu teman-teman, berpuasa dengan iman, kemudian mengevaluasi diri, muhasabah agar kita keluar dari Ramadan ini, dari pesantren ini, keluar menjadi orang-orang yang akan meningkat di bulan Syawal. Mantap. Amin. Dan istiqomah. Sehingga keren. Ketika kita istiqomah tadi kata Ustadz, kita ketika dipanggil, insya Allah husnul khotimah. Iya. Dalam keadaan istiqomah menjaga kebaikan. Ya begitu teman-teman, itu dia. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman komen, subscribe subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk nonton terus Tenda Tanya, karena ini adalah channel yang akan membawa cahaya-cahaya daripada acara Mari Kemari yang penuh kegelapan itu. Ada Mari Kemari itu acara dibawa sama Ari Kriting dan Muhammad Al-Katir, gelap. Gensetnya mati kali, genset mati. Iya. Mau mereka pakai lampu 6 kilo juga tetap gelap mereka berdua itu. Iya, betul. Kita di sini mah terang, penuh dengan cahaya-cahaya keimanan. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.